Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita mau bongkar laporan lengkap yang Anda kirimkan nih. Ini menghubungkan sesuatu yang sangat pribadi, vitalitas seksual pria, dengan keharmonisan keluarga secara keseluruhan. Misi kita kali ini, kita mau cari tahu kenapa ini bukan sekedar urusan ranjang gitu ya. Laporan ini kan berangkat dari konsep keluarga, sakinah, mawaddah, warohmah, yang intinya soal ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Nah, di dalamnya itu pemenuhan nafkah batin, termasuk hasrat seksual atau birahi, dilihat sebagai pilar etis, bukan cuma biologis. Mari kita selami lebih dalam. Betul sekali. Laporan ini membagi akar masalah yang sering disebut kelemahan suami jadi dua jalur utama. Ada yang fisik atau somatik dan ada yang dari kejiwaan, psikologis. Tapi sebelum kita jauh ke sana, ada satu fakta yang menurut saya paling krusial yang harus jadi catatan besar buat kita semua. Disfungsi ereksi atau DE itu seringkali bukan masalah utamanya loh. Itu adalah sebuah gejala peringatan dini. Peringatan dini? Iya, peringatan dini untuk penyakit kardiovaskuler. Laporan ini menyebutkan gejala ini bisa muncul 3 bahkan sampai 5 tahun sebelum serangan jantung atau stroke itu terjadi. Jadi ini bukan soal performa aja, ini alarm kesehatan. Wow. Sebentar. Ini ngubah perspektif banget ya. Berarti masalah di kamar tidur itu bisa jadi sinyal kalau ada yang nggak beres di pembuluh darah jantung atau otak. Jujur saya nggak kepikiran kalau hubungannya bisa seketat itu. Ini kayak alarm kebakaran buat tubuh, tapi sering kita abaikan ya. Nah, dari sinyal fisik yang genting ini, gimana laporannya nyambungin ke akar psikologis? Sambungannya erat banget. Erat sekali. Di laporan ini digambarkan sebagai lingkaran setan psikosomatik. Lingkaran setan, oke. Gini cara kerjanya. Semuanya berawal dari kecemasan soal performa. Pikiran gimana kalau gagal. Itu memicu tubuh ngelepasin hormon stres, kayak adrenalin. Iya. Nah, adrenalin ini kan fungsinya bikin pembuluh darah jadi menciut gitu ya. Itu reaksi alami tubuh saat waspada. Sayangnya, untuk ereksi, yang dibutuhkan justru sebaliknya. Pembuluh darah yang rileks, aliran darah yang lancar. Jadi, kecemasan itu secara fisik menyabotase prosesnya. Oke. Terjadilah kegagalan. Dan kegagalan ini justru jadi bahan bakar baru untuk kecemasan di kesempatan berikutnya. Muter terus di situ. Jadi kayak saling kunci ya, pikiran sama badan ini. Makin cemas, makin susah secara fisik. Makin susah secara fisik, ya ampun makin cemas lagi. Terus gimana dampaknya ke pasangan? Laporan ini pasti bahas itu kan? Pasti dibahas. Dampaknya itu bukan cuma emosional, kayak rasa kecewa atau mungkin merasa ditolak, tapi juga fisiologis. Secara fisik juga berpengaruh bagi sang istri. Oh ya. Ya, hubungan intimnya memuaskan itu kan membanjiri otak dengan hormon-hormon bahagia kayak endorfin sama oksitosin. Tanpa itu, level stres dan kecemasan pada istri juga bisa ikut meningkat. Nah, disinilah poin kuncinya muncul dari laporan ini. Ini tuh bukan lagi masalah suami, tapi tantangan tim. Dukungan tulus dan komunikasi yang terbuka dari istri itu disebut sebagai terapi psikologis paling ampuh di tahap awal. Gambaran masalahnya jadi kompleks banget ya. Mulai dari sinyal penyakit jantung sampai dinamika psikologis pasangan. Untungnya laporannya nggak berhenti di situ. Gimana mereka memetain jalan keluarnya? Dari semua solusi yang ada, mana yang paling fundamental buat dimulai? Nah, solusinya itu holistik banget ya, mencakup 3 pilar utama gitu. Pilar pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental karena nyangkut alarm tadi, adalah gaya hidup dan nutrisi. Oke. Ini bukan cuma soal makan sehat biasa, tapi spesifik. Olahraga kardio, misalnya lari atau berenang, buat jaga elastisitas pembuluh darah. Nutrisinya juga spesifik. Makanan kayak zinc, seperti tiram, dan L-arginin dari daging merah. Keduanya itu dukung sirkulasi dan hormon. Oke, jadi ada perbaikan dari dalam lewat nutrisi sama olahraga, lalu ada latihan fisik yang spesifik. Terus pilar ketiganya? Sebelum ketiga, ada pilar kedua, yaitu latihan perilaku spesifik. Iya, betul. Di sini ada senam Kegel pria. Ini buat nguatin otot dasar panggul yang vital banget buat ereksi. Terus ada juga teknik-teknik kayak start-stop atau squeeze buat yang masalahnya ejakulasi dini. Oke, Kegel dan latihan. Baru pilar ketiga. Nah, pilar ketiga ini adalah pendekatan profesional. Laporan ini nekenin banget,
Jangan diagnosis sendiri. Konsultasi ke dokter androlog itu wajib buat mastiin nggak ada kondisi medis serius di baliknya. Setelah itu, atau bisa barengan, terapi seksual bisa bantu bongkar akar kecemasan yang tadi kita bahas di lingkaran setan itu. Kombinasi ketiganya ini yang ngasih hasil paling efektif. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya, ini jelas banget ya. Ini bukan cuma soal nyari jalan pintas atau obat kuat sesaat gitu kan. Ini jauh lebih dalam, soal kesehatan jantung, keseimbangan mental, dan yang paling krusial, kualitas komunikasi dalam sebuah tim. Tepat banget. Hal yang paling menarik dari sumber yang Anda kasih ini adalah gimana ia berhasil menggeser narasinya. Menggeser gimana maksudnya? Dari yang tadinya dilihat sebagai kegagalan individu atau aib pria, jadi sebuah misi bersama untuk pasangan. Dan ini mungkin jadi satu pertanyaan penutup yang bagus ya buat kita semua renungkan. Coba deh pikirin, tantangan lain apa sih dalam hidup Anda sekarang yang bisa berubah total hasilnya kalau Anda berhenti ngelihatnya sebagai kegagalan pribadi dan mulai mendekatinya sebagai sebuah proyek tim